Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar. Mulai dekati Persib, Dewa United targetkan juara. Dewa United perlahan mulai mendekati Persib Bandung yang kini bertengger di puncak klasemen sementara Liga 1 2024-2025. Namun fakta tersebut nyatanya tak membuat pelatih Dewa United, Jan-Olde Riekering, percaya diri timnya bisa menjuarai Liga 1 musim ini. Lebih tepatnya, Jan-Olde Riekering belum mau membahas soal peluang juara Liga 1 sebab perjalanan Dewa United masih jauh untuk mengejar Persib yang berjarak 7 poin ditambah dengan 11 laga tersisa. Egy Maulana Fikri dan kolega terus menempel Persib Bandung setelah berhasil menang 2-0 atas Persebaya Surabaya. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor pada Jumat 21 Februari. Pelatih berusia 41 tahun mengatakan akan bekerja keras agar mempertahankan posisi Dewa United di 4 besar klasemen kompetisi kasta teratas di tanah air. Sebab ketimbang mengincar gelar juara, ia merasa menargetkan 4 besar merupakan hal realistis yang bisa dicapai Dewa United musim ini. Rencana home base di Banten, Dewa United ingin seperti Persib dan Persija. Pelatih Dewa United Jan-Olde Riekering angkat bicara tentang kabar timnya akan berkandang di Banten International Stadium. Dia mengakui ingin merasakan apa yang dirasakan Persib Bandung dan Persija Jakarta. Dewa United telah berlatih di Banten International Stadium pada beberapa hari lalu. Banten Warrior disinyalir tengah melakukan penjajakan dan sosialisasi untuk bermain di stadion yang pembangunannya baru selesai itu. Soal Banten International Stadium, jujur, jika kamu nonton Persija lawan Persib, punya kandang dan supporter sangat bagus, ujar Riekering. Tetapi itu nanti ada hubungannya dengan perkembangan klub, dan saya kenal pemilik klub. Kita akan punya stadion, supporter, dan nanti ke depan kita akan tantang tim-tim top Indonesia, tutur Riekering menambahkan. Paul Muster akhirnya dipecat Persebaya. Paul Muster siap-siap angkat koper setelah Persebaya Surabaya ditundukkan Dewa United. Ingat ultimatum manajemen, Persebaya Surabaya kembali mendulang hasil minor dalam melanjutkan pekan ke-24 Liga 1 2024-2025. Setelah pekan lalu menang melawan PSPS Biak tanpa didampingi oleh Paul Muster yang terkena akumulasi kartu, Persebaya justru kalah saat melawan Dewa United meski didampingi oleh pelatih utamanya lagi. Ya, Persebaya kalah dengan skor 2-0 oleh Dewa United di Stadion Pakansari. Walhasil Paul Muster diperkirakan akan segera angkat koper menilik hasil yang didapatkan di kesempatan terakhirnya, terutama jika melihat ultimatum dari manajemen Persebaya Surabaya beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, bonek juga mendesak Persebaya segera melengsarkan Muster. Hal itu tampak terlihat di kolom komentar sosial media Persebaya, di mana bonek mania menyuarakan untuk Paul Muster segera dipecat. Kabar baik, proses training center timnas di IKN telah rampung. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan proses pembangunan tahap pertama dari training center PSSI di ibu kota Nusantara telah rampung. Selanjutnya, Erick Thohir memastikan tahap kedua akan segera berlangsung dan prioritasnya adalah membangun stadion mini untuk timnas Indonesia. Stadion mini ini, kata Erick, nantinya bisa menampung sekitar 5.000 penonton. Hal ini diungkapkan oleh Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya @erikthohir pada Jumat 21 Februari 2025. Barito Putra versus Bali United, striker jangkung lagi on fire. Penyerang baru Bali United Boris Kopitovic mengaku tak memiliki target pribadi di Liga 1 2024-2025. Kopitovic yang baru bergabung itu merasa saat ini fokus utamanya adalah membantu Bali United meraih kemenangan sebanyak mungkin, baik itu via gol, assist, ataupun dukungan lainnya. Sejauh ini Kopitovic sudah mencatatkan 3 gol dari 5 pertandingan. Pencapaian itu bisa dibilang cukup positif untuk pemain yang baru bergabung. Penampilan Kopitovic sejauh ini memang terbilang cukup apik.
Namun ia menegaskan bahwa fokusnya bukanlah mengejar prestasi individu. Bagi Kofi Taufik yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya ia bisa berguna untuk membantu Bali United meraih kemenangan demi kemenangan. Tom Haye sebut Liga Indonesia layak ditonton. Pemain timnas Indonesia Tom Haye menyebut kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia, Liga 1 layak untuk ditonton. Tom Haye mengikuti Liga 1 karena banyak rekan satu timnya di timnas Indonesia bermain di sana, termasuk laga El Clasico antara Persija versus Persib Bandung beberapa waktu yang lalu. Tom Haye bahkan memuji bagaimana penerapan video asisten referee atau VAR sudah dilakukan di Liga Indonesia, bahkan kini tidak bekerja di Liga Belanda. Tom Haye mengapresiasi bagaimana Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak hanya mengembangkan timnas Indonesia, tapi juga mengembangkan liga dan sepak bola secara umum. Bahkan Tom Haye menyaksikan pertandingan derby antara Persija melawan Persib, yang mana menjadi El Clasico-nya Liga Indonesia. Tom Haye bahkan ingin merasakan bermain di derby seperti Persija versus Persib, ataupun ketika membela timnas Indonesia, di mana skuad Garuda punya rivalitas yang tinggi ketika melawan timnas Malaysia. Hasil sidang Komdis, Persija dihukum 220 juta. Terlalu ringankah? Buntut beberapa kerusuhan supporter dalam derby Persija versus Persib, kini klub Persija mendapatkan sanksi dari Komite Disiplin PSSI. Hukumannya adalah kena denda sebesar 220 juta, ditambah dihukum tanpa penonton dalam 4 laga home berikutnya. Sementara itu 4 laga home Persija akan melawan tim PSIS Semarang, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan Semen Padang. Lawan Arema dan Persebaya tanpa penonton tentunya cukup berat bagi Persija, karena 2 pertandingan melawan 2 klub besar di Indonesia itu berpotensi menghadirkan banyak penonton, sehingga sanksi ini tentu sangat merugikan Persija dari segi pemasukan klub. Bagaimana guys menurut kalian, apakah sanksi ini sudah cukup bagus atau sesuai atau terlalu ringan? Manajemen Arema FC buka suara perihal William yang tersingkir dari skuad. Manajemen Arema FC buka suara terkait kondisi William Marcelio yang seolah tersisih dari skuad Singoedan oleh Sanze Gomez. General Manager Arema FC yakni Yusrinal Fitriandi, keputusan memainkan William Marcelio ini bergantung kepada Zé Gomez. William saat ini kondisinya baik-baik saja. Keputusan dia dimainkan atau tidak itu tergantung pelatih, karena pelatih yang lebih tahu soal taktikal di dalam tim ini, ujar General Manager Arema FC Yusrinal terkait kondisi William Marcelio dikutip dari suryamalang.com. Pelatih Arema FC yakni Zé Gomez pun sempat mengomentari terkait keputusan pemilihan pemainnya di Liga 1 ini. Saya melihat semua pemain sama, tidak ada pengecualian. Yang penting adalah pemain Arema FC mampu mengikuti arahan sesuai dengan game plan yang dijalankan, kata pelatih Arema FC Zé Gomez. Jika dirunut, Arema FC era Zé Gomez lebih sering memainkan skema 2 striker, di mana Dalberto dan Charles Loko Linggoy yang jadi ujung tombak tanpa adanya gelandang serang dalam formasi 4-4-2. Bisa dibilang William tak masuk ke dalam skema Zé Gomez di Arema FC, mengingat formasinya 4-4-2 tidak memerlukan gelandang serang. Namun demikian, William bisa bermain sebagai sayap, karena di era Joel Corneli, William beberapa kali bermain di sayap kanan. Beckham Putra dihukum PSSI karena selebrasi versus Persija. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak merasa kecewa dengan keputusan Komisi Disiplin PSSI atas sanksi yang dikeluarkan untuk pemain andalannya Beckham Putra Nugraha berupa larangan bermain dalam 3 pertandingan. Keputusan itu keluar karena Beckham Putra dinilai berlebihan dalam melakukan selebrasi saat Persib Bandung bermain imbang melawan Persija Jakarta 2-2 pada pekan lalu. Hal itu membuat Bojan Hodak murka karena harus mengubah taktik mendadak H-1 sebelum melawan Madura United.
Beckham dikabarkan dilarang memperkuat Maung Bandung dalam 3 pertandingan ke depan di BRI Liga 1 musim ini. Saya tidak tahu kenapa dia disanksi, apa yang dia lakukan. Hanya gestur dingin, tapi disanksi 3 pertandingan, kata Bojan Hoda. Saya rasa jika di sepak bola Eropa ada banyak pemain yang jika mencetak gol melakukan selebrasi ini, namun sekarang di sini ini membuahkan sanksi. Cetus Bojan Hoda menambahkan. Highlight BRI Liga 1 dan klasemen sementara. Borneo FC meraih hasil positif pada laga tandang ke markas Persita Tangerang di Indomik Arena. Pada laga pekan ke-24 BRI Liga 1, Persut Etam menang dengan skor 2-1. Meskipun berstatus tim tamu, Borneo FC tampil agresif. Matius Pato mencetak gol penalti buat Borneo FC di menit ke-13. Lalu Borneo FC menambah keunggulan di babak kedua berkat Peralta. Berbisa mencetak gol pada menit ke-69 dan membuat skor menjadi 1-2. Skor pun bertahan hingga usai. Imbang, Persib Bandung ditahan imbang tanpa gol oleh Madura United. Persib bermain tidak seperti biasanya, beberapa peluang tidak maksimal. Hasil yang cukup baik bagi Madura United berhasil mendapatkan poin dari pemuncak klasemen. Sementara itu dari hasil pertandingan sore ini, Persija Jakarta dikalahkan musuh bebuyutannya PSM Makassar dengan skor 1-0. Kekalahan ini menambah hasil minor Persija Jakarta saat ini. Persija ada di nomor 4 untuk sementara PSM Makassar naik ke nomor 7 dengan 36 poin. Selanjutnya di zona papan bawah masih ada Madura United di zona degradasi, poinnya sama dengan Semen Padang. Di atasnya tipis banget ada Barito Putra dan PSS Semarang. PSS Sleman dan Persis Solo juga masih di zona degradasi.